saya akan mempresentasikan tentang etika bisnis Islam. Pengertian etika. Etika adalah cabang filsafat yang mencari hakikat nilai-nilai baik dan buruk yang berkaitan dengan perbuatan dan tindakan seseorang yang dilakukan dengan penuh kesabaran berdasarkan pertimbangan pemikirannya. Definisi etika menurut Islam. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang sudah diindonesiakan, yang juga diartikan sebagai perangkai dan kesopanan, yang mencakup dengan watak kesopanan, tingkah laku atau tabiat di samping istilah akhlak. Juga dikenal dengan istilah etika dan moral. Ketiga istilah itu sama-sama menentukan nilai baik dan buruk, sikap dan perbuatan manusia. Perbedaannya terletak pada standar masing-masing. Bagi akhlak, standarnya adalah Al-Quran As-Sunnah. Bagi etika, standarnya adalah pertimbangan akal dan pikiran. Dan bagi moral, standarnya adalah adat kebiasaan yang umum berlaku di lingkungan masyarakat. Definisi etika bisnis. Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain, etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komit dan bertransaksi, berperilaku, dan berelasi agar tujuan bisnisnya selamat. Jadi etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah. Selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan, dan dengan tuntutan perusahaan. Artinya, etika bisnis Islami merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan bisnis suatu perusahaan. Kemudian ada karakteristik standar etika bisnis Islami, yaitu yang pertama, harus mempertimbangkan dan harus memperhatikan tingkah laku dari konsekuensi serius untuk kesejahteraan manusia. Terus yang kedua, ada memperhatikan validitas yang cukup tinggi dari bantuan atau keadilan. Etika untuk berbisnis secara baik dan fair dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen setia pada prinsip-prinsip kebenaran, keadaban, dan bermartabat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengertian bisnis Islami tersebut selanjutnya dijadikan sebagai kerangka praktis yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi. Kemudian ada aktivitas dan etika bisnis Islam. Nah, dalam melakukan segala aktivitas, terutama dalam bentuk kegiatan usaha, ada etika yang mengatur sehingga dalam kegiatan tersebut dapat menimbulkan keharmonisan dan keselarasan antar sesama. Begitu juga dalam dunia bisnis tidak lepas dari etika bisnis. Etika bisnis merupakan aturan yang sangat mengatur tentang aktivitas bisnis. Ya, yang selanjutnya yaitu konsep Al-Quran bisnis yang beretika. Terintegrasinya etika Islam dalam bisnis telah menciptakan suatu paradigma bisnis dalam Islam. Paradigma bisnis itu sendiri adalah gugusan pikir atau cara pandang tertentu yang dijadikan sebagai landasan bisnis yang baik sebagai aktivitas maupun entitas. Dalam paradigma bisnis Islam ini sendiri ada beberapa faktor yang melandasinya. Yang pertama yaitu kesatuan. Faktor kesatuan ini yaitu
sebagaimana dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam ekonomi, politik, sosial maupun agama. Tauhid ini sendiri hanya dianggap sebagai keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa, yaitu Tuhan yang satu. Tetapi tauhid adalah sistem yang harus dijalankan dalam mengelola kehidupan ini. Berdasarkan konsep ini, maka pelaku bisnis atau usaha dalam melakukan aktivitas bisnisnya tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut. Contohnya seperti diskriminasi antar pekerja atau penjual dan pembeli dengan dasar pertimbangan ras, agama, warna kulit dan lain-lain. Yang kedua, terpaksa atau dipaksa melakukan praktik malbisnis atau praktik yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh agama. Dan yang ketiga, menimbun kekayaan, seperti kemarin contohnya masker ya, waktu awal-awal pandemi kita banyak mengetahui bahwa orang-orang menimbun masker sampai diberi harga yang tinggi sekali gitu, dijual kembali dengan harga ratusan ribu, yang padahal satu pak hanya 75.000 mungkin, tapi dijual sampai 300.000 bahkan lebih. Setelah kesatuan ada keseimbangan. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil. Dalam Islam sendiri, pengertian adil adalah di mana orang satu dengan orang yang kedua itu harus memiliki contohnya tingkatan yang sama. Jadi harus adil satu dengan yang lain. Misal dengan sesuai syariat ya. Jadi orang yang adil itu lebih dekat dengan ketakwaan. Dan yang ketiga, setelah keseimbangan atau keadilan itu adalah kehendak bebas. Hal yang terkait dengan kemampuan manusia untuk bertindak tanpa paksaan dari luar, itu bebas. Kehendak bebas juga tidak terlepas dari posisi manusia sebagai khalifatullah di muka bumi. Manusia diberi kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya dengan tanpa mengabaikan kenyataan sepenuhnya dan dituntun oleh hukum yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia diberi kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan untuk memilih apa jalan hidup yang diinginkan, dan yang paling penting untuk bertindak berdasarkan aturan apa yang dipilih. Yang keempat, pertanggungjawaban. Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban dilakukan kepada dua sisi, yakni sisi vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala dan horizontalnya kepada sesama manusia. Seorang muslim harus meyakini bahwa Allah selalu mengamati perilakunya dan akan dipertanggungjawabkan di hari nanti. Sisi horizontalnya kepada manusia atau kepada konsumen atau bahkan pembeli, tanggung jawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan dengan kejujuran dan pelayanan yang optimal, dan berbuat yang terbaik dalam mengurus segala hal. Contohnya dengan paling minimal memberi senyum kepada konsumen yang membeli sesuatu gitu. Yang kelima, kebenaran, kebajikan dan kejujuran. Kebenaran adalah nilai yang dijadikan dasar dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar. Kebijakan itu sendiri adalah sikap baik dan yang merupakan tindakan memberi keuntungan bagi orang lain.
Sedangkan kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan. Dalam etika bisnis Islam terdapat sejumlah perbuatan yang memang menunjang para pebisnis muslim, yaitu kemurahan hati, motif pelayanan yang baik, dan kesadaran akan adanya Allah Subhanahu wa taala dan aturan yang menjadi prioritas. Dalam pandangan Islam, sikap ini sangat dianjurkan dalam berbisnis ya. Dari sikap kebenaran, kebijakan, kejujuran, dan lain-lain. Dengan adanya sikap-sikap tersebut, secara otomatis akan melahirkan yang namanya persaudaraan, kemitraan antara pihak yang berkepentingan dalam bisnis yang saling menguntungkan tanpa adanya kegiatan dan penyesalan sedikit pun. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.